Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rahmat, hidayah, taufik dan kemudahan dalam istiqamah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan juga limpahan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, di mana pada kesempatan di subuh hari yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Di antara nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini merupakan nikmat yang besar, nikmat yang tidak bisa dianggap remeh, karena untuk bangun salat subuh saja itu butuh perjuangan. Dan ketika bangun dari tidur untuk pergi keluar rumah menuju masjid pun juga butuh yang namanya perjuangan. Sehingga tidak semua orang bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Oleh karena itu, ketika kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, ini merupakan kenikmatan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara keutamaan salat subuh adalah Nabi SAW mengabarkan, barang siapa melaksanakan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Allah akan berikan jaminan keamanan, jaminan keselamatan bagi orang-orang yang melaksanakan salat subuh. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang melaksanakan salat bardain, salat dua waktu. Salat apa saja? Salat subuh, satu lagi salat fajar, salat subuh Pak. Masya Allah, salat asar atau disebut juga dengan salatul wusta. Siapa yang melaksanakan dua salat ini, yaitu subuh dan asar, rutin subuh asar, dia jaga, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, lan yalijan nar rajulun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan disentuh oleh api neraka, tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Sholat apa Pak? Subuh dan asar. Tadi disebut dengan apa dua sholat ini? Bardain. Masya Allah, ya, alhamdulillah, subuh semangat. Ya, biasanya kalau subuh itu makin kajian makin khusyuk,
makin tenang, nggak ada suaranya. Tapi alhamdulillah nih, masya Allah. Ya, ingat-ingat sama sholat bardain. Nah, kenapa Bapak dan Ibu sekalian, dua sholat ini kok punya keutamaan khusus? Karena pada dua waktu inilah malaikat-malaikat yang Allah turunkan untuk menjaga manusia. Jadi malaikat-malaikat yang Allah turunkan itu ada dua shift, Pak. Ada yang shiftnya pagi, ada yang shiftnya malam. Dan tukeran shiftnya kapan? Ya di dua waktu itu. Yang jaga shift pagi akan datang di waktu subuh, gantian sama yang jaga malam. Maka di waktu subuh itu dua malaikat tersebut, yang jaga pagi dan jaga malam, bertemu. Demikian pula di waktu asar. Berkumpulnya para malaikat di dua waktu tersebut menjadikan sholat pada dua waktu tersebut memiliki keutamaan yang besar. Nah, alhamdulillahnya nih Pak, alhamdulillahnya kita bisa melaksanakan salah satu di antaranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita istiqomah untuk menjaga dua salat ini dan juga salat wajib yang lainnya. Oleh karena itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah sejatinya dia itu sedang memberikan manfaat untuk siapa, Pak? Untuk diri sendiri. Barang siapa bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi udah kita dapat kenikmatan, kemudian kita tambahkan lagi dengan bersyukur. Syukur itu mendatangkan kenikmatan lain buat kita pribadi. Maka beruntunglah orang yang pribadinya selalu bersyukur kepada Allah. Gak akan rugi orang yang bersyukur kepada Allah. Justru yang rugi adalah orang yang banyak mengeluh. Ada di dalam surat Al-Adiyat ya. Apa ayatnya? Yang ada bunyinya lakanud. Coba kita tes nih Pak. Gimana bunyinya nih? Gimana? Yang ada lakanutnya gimana? Yang ada lakanut? Gimana? Baik, nanti di murajaah lagi coba bacaannya ya. Ada bacaan lakanut. Sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya yaitu Allah kanut. Kanut itu apa? Gampang berkeluh kesah, seringnya berkeluh kesah. Apa maksudnya berkeluh kesah? Kalau nikmat yang Allah berikan dia lupa, tapi giliran musibah diingetin melulu. Saya salah apa ini, musibah datang terus, susah banget. Ada apa ini, sakit lagi, nggak udah, repot mulu, nggak ada habisnya. Tapi giliran dikasih nikmat, boro-boro bersyukur kepada Allah. Ini sikap yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Banyak berkeluh kesah, dan ini rugi. Berkeluh kesah itu akan menjadikan kita orang yang merugi. Kita nggak akan dapat kebaikan apa-apa. Tapi ketika kita bersyukur, ini yang akan mendatangkan kebaikan. Nah, yang perlu kita pahami, bersyukur ketika datang kenikmatan itu hal yang biasa. Yang luar biasa adalah ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan dirinya, tapi dia tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara memuji Allah dikala kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak? Kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Tetap memuji Allah. Ini baru luar biasa. Ini baru istimewa
dapat musibah tapi tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita renungkan, sejatinya musibah itu pun datang bukan untuk menyusahkan kita saja, tapi justru dengan musibah tersebut keimanan seseorang akan semakin tebal, derajat dan kedudukannya akan semakin tinggi, dosa-dosanya akan diampuni, dan pahalanya akan dilipat gandakan. Maka beruntunglah orang yang banyak bersyukur. Nah, pertanyaannya, Pak, bersyukur itu kapan? Ketika mendapatkan kenikmatan yang besar, atau walaupun dapat nikmat yang kecil juga tetap bersyukur? Kapan? Kebanyakan orang baru bersyukur kalau dapat yang besar. Dapat THR gede, alhamdulillah. Giliran dapat THR-nya kecil, aduh. Ya. Siapa yang tidak mensyukuri sesuatu yang kecil, dia gak akan mensyukuri yang besar. Nabi Ibrahim itu, Pak, dikatakan sebagai hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Padahal beliau ini ujiannya lebih banyak. Kalau kita renungkan tentang kisahnya Nabi Ibrahim, sebenarnya kalau kita pikirkan, Nabi Ibrahim itu lebih layak disebut sebagai hamba yang banyak bersabar. Tapi Allah menyebutkannya justru Nabi Ibrahim itu adalah hamba yang banyak bersyukur. Kenapa? Karena dia bersyukur dalam setiap kenikmatan baik yang kecil. Di antaranya kata para ulama, ketika dia pakai baju, dia bersyukur kepada Allah. Pakai baju, Pak, bersyukur kepada Allah. Dia memuji dan mengatakan, kalau bukan karena Allah saya gak akan pernah bisa pakai baju. Makan juga bersyukur. Hal-hal kecil yang mungkin kebanyakan orang menganggapnya biasa sehingga lupa untuk bersyukur, tapi Nabi Ibrahim tidak. Maka kita contohkan sifatnya Nabi Ibrahim yang baik ini. Kata Imam Ibnul Qayyim, ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi bersyukur itu bukan cuma mengucapkan alhamdulillah, tidak. Ya, tapi bersyukur itu ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus akui bahwa nikmat yang kita dapat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengira bahwa hal tersebut datang karena kemampuan kita yang hebat. Bukan. Ya, tetap itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan tersebut. Dan yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang melaksanakan 3 perkara ini, maka dia telah bersyukur kepada Allah. Coba kita ulang nih, Pak. Yang pertama apa? Mengakui, meyakini kalau nikmat itu dari Allah. Yang kedua, memuji Allah. Masya Allah nih ibu-ibu. Yang ketiga, menggunakan apa? Menggunakan apa? Menggunakan kenikmatan yang didapat untuk menggapai ridho Allah. Ini. Makanya kadang ada orang, saya udah bersyukur kok nikmatnya nggak bertambah-tambah. Barangkali nikmat, barangkali syukur yang dia lakukan belum benar. Ya, dia belum benar. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, sehingga keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan dari bersyukur ini bisa kita dapatkan dengan izinnya. Kemudian salawat dan juga salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnahnya hingga hari kiamat. Siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di pagi hari 10 kali, kemudian di waktu sore juga 10 kali, maka dia berhak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kita pada kesempatan di pagi hari ini adalah semangat beribadah di akhir Ramadan. Semangat beribadah di akhir Ramadan. Tidak terasa ya Pak ya, perasaan baru kemarin kita mengucapkan selamat datang bulan Ramadan. Marhaban, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan hari ini kita telah masuk ke hari yang ke-27, yang artinya mungkin 3 hari lagi bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Dan ini perlu selalu kita renungkan, perlu selalu kita ingat-ingat, dihitungin terus tuh hari bulan Ramadan. Supaya apa? Sebagai bahan introspeksi diri kita. Apakah kita amalannya sudah semakin meningkat, semakin baik, atau tidak ada perubahan? Jangan sampai Ramadan yang dinanti-nanti selama 11 bulan ketika bertemu dan berlalu begitu saja tanpa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di hari-hari yang telah berlalu dari bulan Ramadan ini ada orang yang ibadahnya masih belum maksimal. Ada orang yang mungkin masih banyak kurangnya, akan tetapi kesempatan masih ada. Kesempatan bulan Ramadan masih tersisa untuk kita. Maka jangan kita sia-siakan hari-hari yang tersisa ini. Perbaiki yang kurang dari amalan yang telah kita lakukan. Dan apabila kita sudah baik dalam beramal, maka istiqomahlah dan sabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bi khawatimiha." Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirannya. Apabila amalan terakhir yang dilakukan oleh seseorang adalah amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesalahan dan kekurangannya yang telah lalu akan Allah ampuni. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal tersebut dengan hadisnya yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi ada seseorang yang berbuat kemaksiatan, berbuat dosa terus menerus sampai membuat dirinya dengan neraka jaraknya hanya tinggal 1 jengkal saja. Saking banyak bermaksiat kepada Allah, tinggal selangkah lagi dia akan terjerumus ke dalam neraka. Akan tetapi di akhir-akhir kesempatan yang ia miliki, dia memperbaiki kualitas ibadahnya. Dia melakukan amalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, sehingga Allah Subhanahu wa taala tetapkan ia menjadi penghuni surga. Ini yang perlu kita ingat kembali. Bulan Ramadan belum berakhir. Bulan Ramadan masih ada. Maka hendaknya kita mengingatkan diri agar bisa lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak kita renungkan. Ketika kita mungkin pernah mengikuti suatu lomba, anggap sajalah lomba lari. Anggap saja lomba lari nih Bapak dan Ibu sekalian.
ketika kita berlari dalam perlombaan tersebut, kemudian garis finishnya sudah kelihatan, sebentar lagi kita akan sampai garis finish, kira-kira kita akan nambah kecepatan atau mengurangi kecepatan? Nambah kecepatan, makin kencang lagi, makin cepat lagi, makin bagus lagi larinya. Kenapa? Biar bisa finish yang pertama. Maka gambaran yang seperti ini hendaknya kita terapkan pula di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini. Sedikit lagi kita akan sampai pada garis finish dari bulan Ramadan. Maka jangan kita menjadi orang yang lalai. Dan sayangnya sebagian umat Islam di negara kita di akhir-akhir Ramadan justru ibadahnya semakin berkurang, Pak. Disibukkan dengan hal-hal yang banyak. Ada yang memikirkan tentang baju baru. Ya biasanya kan ibu-ibu bilang sama bapak-bapaknya, nih anak belum ada beli baju baru. Ada yang memikirkan bagaimana nanti bisa pulang kampung dan hal-hal yang lainnya. Boleh hal tersebut disiapkan, tapi jangan sampai melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih di akhir-akhir bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW mengabarkan ada malam yang mulia yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa waktunya? 83 tahun kurang lebih. Bayangkan Pak dan Ibu, seandainya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bertepatan dengan malam tersebut, tentunya bukan kita beribadah semalam suntuk, enggak. Kita nggak dituntut setelah tarawih udah ibadah terus dah tuh, baca Quran, sholat, zikir terus nggak tidur-tidur, tidak. Tetap kita istirahat juga, capek istirahat. Nanti kalau udah ada kembali tenaga, ibadah lagi. Capek istirahat lagi, artinya kita nggak dituntut untuk beribadah semalam suntuk, hanya sebagian malam. Tetapi jika kita bisa beribadah bertepatan dengan malam tersebut, maka nilai pahala yang akan kita dapatkan jauh lebih besar dibandingkan orang yang beribadah kepada Allah selama 83 tahun. Ini seperti bonus umur, bonus tambahan usia, akan tetapi umur tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah. Gambarannya Pak, bila seseorang divonis sama dokter, ini orang paling hidup tinggal 10 tahun lagi. Akan tetapi jikalau orang tersebut di 10 tahun terakhirnya, ketika bertemu dengan bulan Ramadan, dia selalu berusaha untuk mencari malam Lailatul Qadar, dan dia mendapatkannya. Dalam kurun waktu 10 tahun dia terus mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah dia hidup berapa Pak? Seolah-olah dia hidup 830 tahun dan semuanya diisi dengan beribadah. Bahkan jauh lebih baik dibandingkan 830 tahun. Bayangkan Pak, kita beribadah cuma sebentar. Malam itu pun gak semuanya, cuma sebagian. Capek istirahat, tapi nilainya luar biasa.
Lebih baik daripada kita beribadah 83 tahun. Siapa yang sanggup beribadah 83 tahun non-stop? Gak ada. Tapi keutamaan tersebut bisa kita dapatkan dengan beribadah kepada Allah di malam Lailatul Qadar. Maka hendaknya kita terus bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Terus istiqomah. Karena hanya hamba-hamba yang istiqomah dalam beribadahlah yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Akan sulit seseorang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar kalau dirinya tidak semangat dalam beribadah, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan carilah ia pada malam-malam ganjilnya. Tinggal berapa kali lagi Pak malam ganjilnya? Sekali lagi. Tinggal sekali lagi, yaitu tanggal 29 Ramadan. Lusa berarti ya. Lusa. Ya. Maka manfaatkan Pak waktu yang ada. Yang tinggal satu kali lagi ini manfaatkan. Dan biar bisa malam ke-28-nya juga kita bangun untuk beribadah, minta sama Allah kemudahan supaya ketika datang malam ke-29 kita bisa bersemangat dalam beribadah. Minta sama Allah agar diberikan kemudahan. Minta sama Allah agar diberikan kekuatan bisa beribadah bertepatan dengan malam yang ke-29. Kita berharap Pak, mudah-mudahan Ramadan tahun ini Allah anugerahkan kepada kita bisa beribadah di malam Lailatul Qadar. Ini malam yang mulia. Bahkan Nabi Muhammad SAW sampai mengencangkan sabuknya, mengencangkan sarungnya. Tanda apa? Tanda bahwa beliau betul-betul akan tingkatkan semangat ibadahnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ingat pesan Nabi SAW, sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan akhir kita dengan bulan Ramadan tahun ini sebagai akhir yang baik, husnul khotimah. Kalau kita berusaha Pak di Ramadan tahun ini dengan maksimal, kita berusaha dengan sebaik-baik mungkin, maka kita nggak akan pernah rugi apabila kita tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Kenapa? Mudah-mudahan Ramadan tahun ini mengantarkan kita menjadi hamba yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, hamba yang Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bakal rugi, kita akan menyesal apabila Ramadan ini kita sia-siakan, kita biarkan berlalu begitu saja, dan ternyata Ramadan tahun yang akan datang kita tidak bisa lagi bertemu dengannya. Umur tidak ada yang tahu sampai kapan. Yang namanya ajal datang tanpa aba-aba. Jangan dikira kita yang masih muda misalnya, masih panjang perjalanan hidupnya di dunia. Jangan dikira kita yang sehat walafiat masih lama meninggalnya. Ingat, yang namanya kematian tidak hanya mendatangi orang yang sudah tua. Yang namanya kematian tidak hanya mendatangi orang yang sedang sakit. Orang yang sehat walafiat, yang masih muda, berapa sering kita mendengar meninggal dunia. Orang yang tidur malam tiba-tiba gak bangun lagi. Kita gak pernah tahu sampai kapan usia kita.
Maka selagi kesempatan masih ada, jangan pernah ditunda-tunda. Jangan pernah ditunda-tunda. Seorang ulama mengatakan, siapa yang mengatakan nanti aja, maka dia akan terus menanti dan nanti. Terus akan mengatakan nanti saja dan nanti saja. Sampai pada akhirnya datang ajal kematian dan dia menyesal. Kenapa enggak beribadah dengan baik? Kenapa menyia-nyiakan kesempatan emas yang Allah berikan tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah? Tapi siapa yang bisa menggunakan waktunya saat itu untuk beribadah kepada Allah, maka waktunya yang berikutnya juga akan bisa dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini sedikit renungan Bapak dan Ibu sekalian. Renungan perkataan dari beberapa orang-orang soleh terdahulu. Hendaknya kita senantiasa terus beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bashir bin Al-Harith rahimahullah, beliau pernah berkata, aku pernah bertemu dengan seorang ahli ibadah di kota Basrah. Dan pada saat aku bertemu dengannya, ternyata ia sedang menangis. Lantas aku pun bertanya, apa yang menyebabkanmu menangis? Ahli ibadah itu menjawab, aku menangis karena umurku yang semakin berkurang, ajalku yang semakin dekat, akan tetapi bekal akhiratku masih belum cukup. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, ini yang mengatakan adalah ahli ibadah. Siapa ahli ibadah? Orang yang rajin ibadah, tapi dia merasa bekalnya belum cukup. Hendaknya perkataan ini coba kita bandingkan dengan diri kita. Sudah sejauh mana amal ibadah yang telah kita lakukan? Sudah sampai mana bekal akhirat yang akan kita bawa? Sudah sejauh mana persiapan kita? Sejatinya kita hidup di dunia ini hanya sebentar, seperti orang yang bersinggah dan akan pergi meninggalkan. Maka di waktu-waktu yang tersisa ini manfaatkan. Ini momen emas, Pak. Di bulan Ramadan itu setiap amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Maka perbanyak ibadah kita di bulan Ramadan. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan ada seseorang datang kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu siapanya Nabi, Pak? Masya Allah. Ada yang jawab menantu, ada yang jawab sepupu. Yang benar yang mana? Dua-duanya. Masya Allah, saling melengkapi nih. Bapak-bapak, ibu-ibunya jawabannya saling melengkapi. Betul ya? Beliau itu memiliki dua keutamaan. Selain sepupunya Nabi, beliau juga menantunya Nabi SAW. Mulia sekali beliau ini. Ada seseorang berkata, wahai Amirul Mukminin, karena beliau adalah seorang khalifah, mengapa Anda selalu berpuasa di siang hari dan di malam harinya Anda akan sholat tahajud? Bahkan Anda mengerjakan keduanya walaupun Anda terlihat sangat capek, berletih-letih, tapi terus berusaha untuk mengerjakan amal soleh. Maka dengarkanlah perkataan Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, perjalanan akhirat itu sangatlah panjang dan jauh, sehingga perlu bekal untuk mempersingkatnya. Perlu bekal untuk mempermudah perjalanan akhirat. Dan yang membuat perjalanan akhirat itu bisa singkat dan mudah
adalah beribadah kepada Allah di siang dan malam hari. Semakin banyak ibadah yang kita kerjakan, Pak, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, semakin mudah perjalanan akhirat kita, semakin lancar perjalanan akhirat kita. Kemudian juga ada riwayat lain, ada orang soleh bernama Habib bin Muhammad Al-Farisi. Habib bin Muhammad Al-Farisi ini pernah suatu ketika dibangunkan oleh istrinya. Kata istrinya, "Bangunlah wahai suamiku, karena perjalanan akhirat kita ini masih panjang, sedangkan bekal yang kita miliki ini masih sedikit. Dan orang-orang soleh, mereka telah jauh melewati kita berada di depan, dan kita masih di sini-sini saja." Hendaknya perkataan dan nasihat seperti ini menjadi renungan bagi kita, agar kita selalu termotivasi. Apakah kita sudah memiliki bekal yang cukup atau masih kurang? Mana yang lebih banyak? Apakah amal soleh atau dosa dan pelanggaran yang kita lakukan? Disinilah waktunya, di akhir-akhir Ramadan inilah kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda, ampunan dosa, dan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin qurubat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, tidak ada yang pernah aku sesali kecuali satu hal, yaitu ketika matahari telah tenggelam, yang artinya ajalku telah berkurang. Ajalku semakin mendekat, usiaku semakin berkurang, akan tetapi amalku tidak bertambah. Jangan sampai hari-hari di bulan Ramadan berlalu begitu saja tanpa kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu berlalu dengan sangat cepat, dan dia akan terus berlalu mau kita beribadah ataupun kita tidak beribadah. Waktu tidak akan pernah menunggu kita. Waktu tidak akan berhenti untuk menunggu kita beribadah. Mau kita beribadah ataupun tidak, waktu akan terus berjalan. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk beribadah kepadanya. Karena kita tidak akan pernah mampu beribadah kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi, sekalipun kita menginginkannya. Maka mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam beribadah. Minta. Di antara doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba kita ulang nih Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita ulang bareng-bareng nih. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku agar senantiasa berzikir kepadamu, mengingatmu, agar senantiasa bersyukur,
kepadamu dan senantiasa memperbaiki amal ibadah, senantiasa beribadah kepada Allah dengan baik. Ini adalah doa yang hendaknya selalu kita ulang. Di antaranya kapan, Pak? Sebelum sholat, sebelum salam. Kata Nabi SAW, jangan tinggalkan doa tadi yang kita baca sebelum kalian salam dari sholat. Jadi sebelum salam, sehabis kita membaca innaka hamidum majid, kita baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita minta sama Allah itu sebelum kita salam, agar Allah terus membuat kita senantiasa berada dalam ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, kalau kita selalu menjaga ketaatan kepada Allah, semua doa yang kita panjatkan akan Allah kabulkan. Apapun yang kita minta bakal Allah kabulkan, Pak. Yang penting satu, kita jaga ketaatan kita kepada Allah. Teringat kita dengan kisahnya Nabi Ibrahim pada saat beliau akan dihukum dengan dibakar. Api yang dibuat oleh masyarakat saking besar dan panasnya, Pak, dikatakan apabila ada burung yang lewat di atasnya, itu burung lewat di atas api tersebut nggak menyentuh, akan mati saking panasnya. Apalagi kalau manusia dicemplungin ke situ. Kalau menurut pandangan kita, orang yang namanya kebakar bakalan hangus, mati pasti. Mana ada orang kebakar seluruh tubuhnya dengan api yang hebat selamat, nggak ada. Tapi lihat kisah Nabi Ibrahim. Ketika beliau dilempar, dan pada saat itu beliau berada di udara, datang malaikat Jibril, Pak. Datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril menawarkan bantuan untuk Nabi Ibrahim. Apa yang kamu butuhkan, malaikat Jibril akan siap. Jangankan api, Pak, malaikat itu gunung aja diangkat. Gunung diangkat sama dia. Gampang buat malaikat Jibril itu memadamkan apinya. Tapi lihat perkataannya Nabi Ibrahim ini, hendaknya bisa jadi prinsip kita dalam hidup. Kata Nabi Ibrahim apa? Kalau sama kamu saya nggak butuh, tapi kalau sama Allah ya saya butuh banget. Kalau sama kamu wahai malaikat Jibril saya nggak butuh, tapi kalau sama Allah saya butuh. Artinya apa, Pak? Jangan berharap pada makhluk. Hendaknya kita senantiasa menggantungkan harapan kepada Allah. Dan sebetulnya malaikat Jibril pun kalau datang ke situ, datang menemui Nabi Ibrahim atas perintah siapa, Pak? Allah yang nyuruh. Tapi lihat tawakalnya Nabi Ibrahim itu gak pernah berkurang. Padahal keadaan genting, Pak. Kalau dalam keadaan genting, manusia itu kalau udah kegencet, sekecil apapun bantuan pasti bakal diterima. Pasti diterima. Tapi lihat Nabi Ibrahim, manusia yang selalu menjaga ketaatan kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim." Lihat, Pak. Ketika Nabi Ibrahim masuk ke api tersebut, bukan cuma badannya yang selamat, bajunya aja nggak kebakar. Bajunya nggak kebakar. Ini, Pak, bayangkan kalau kita menjaga ketaatan kepada Allah, Allah akan tolong kita. Allah akan bantu kita. Lihat juga Nabi Musa yang pada saat dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya, udah terpojokkan, Pak. Depannya laut, belakangnya Fir'aun dengan bala tentara, udah gak bisa kemana-mana. Sampai kaumnya pun putus asa, kita bakalan ketangkap dan kita bakal binasa. Apa kata Nabi Musa? Enggak, karena sesungguhnya kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama kita. Nabi Musa meminta tolong kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa, Pak?
Nabi Musa disuruh mukul tongkatnya kemana? Dan ini juga pelajaran nih Pak, Bu, ini juga pelajaran. Kalau kita pikir ini udah terdesak nih, di belakang ada musuh, minta sama Allah, kenapa Allah nggak kirim aja petir biar hancur tuh Firaun dan bala tentaranya, betul nggak? Kenapa Allah nggak kirim aja sekalian angin topan biar pada terbang? Kenapa nggak Allah kirimkan burung yang berbondong-bondong? Burung apa? Nah, sebetulnya itu bukan namanya, itu burung ababil. Enggak. Ababil itu artinya berbondong-bondong yang menghancurkan siapa? Nah, masya Allah. Pasukan gajah, pasukannya Abraham. Enggak, tapi kalau disuruh mukul laut, hubungannya apa coba? Orang udah terdesak malah suruh mukulin, kan nggak nyambung. Tapi inilah keimanan Pak. Nabi Musa taatnya luar biasa. Kalau kata Allah A ya A, nggak ada protes. Ya Allah, ngapain mukulin laut? Musuh di belakang kok disuruh mukul laut? Kita yang teknologinya udah secanggih sekarang Pak, alat apa yang bisa ngebelah laut coba? Ada gak alat yang bisa ngebelah laut zaman sekarang? Gak ada Pak. Kebelah mungkin sementara, tapi dia akan bersatu lagi, tapi tidak dengan tongkatnya Nabi Musa. Kata Allah, ya udah pukul. Kadang manusia itu sok tahu. Kata Allah, ini kayaknya nggak nyambung ini mah. Menganggap dirinya lebih pintar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini salah. Kalau kata Allah lakukan, udah lakukan. Tinggal nurut perintah Allah, kita bakal selamat. Kisahnya Nabi Musa yang kita kenal, dikejar oleh tentara yang super lengkap dengan persenjataannya. Nabi Musa hanya membawa umatnya yang bukan tentara, ada yang petani, ada yang tukang bangunan dan yang lainnya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan. Kenapa? Karena ketaatan. Inilah Pak, kalau kita senantiasa membangun hubungan kita kepada Allah, dan Nabi mengajarkan beribadahlah kepada Allah bukan cuma di kala senang, bukan cuma di kala sempit, bukan cuma di kala susah. Karena sebagian orang baru ingat sama Allah kapan? Kalau lagi susah, udah minta tolongnya bener-bener udah tulus banget, tapi giliran seneng boro-boro. Ya, lupa. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang beribadah kepada Allah di waktu senang, Allah akan ingat dia dikala dia susah. Allah akan ingat dia dikala dia susah. Nah ini bulan tarbiyah ini Pak, ya biasanya kan bulan terakhir Ramadan itu pada senang ya. Alhamdulillah gaji cair, THR cair, udah libur, senang bukan? Bahagia, bentar lagi kita bisa pulang. Keadaan bahagia ini Pak, kalau kita juga gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ini nih yang harus kita perhatikan. Sebagian orang ketika dapat rezeki udah datang ke mall untuk cari baju, cari sendal, lupa sama masjid. Sampai dikatakan apa? Di akhir Ramadan itu masjid sepi, yang ramai di mana? Ini siapa yang beribadah kepada Allah ketika di waktu senang, di waktu lapang, Allah akan ingat sama dia di waktu sempitnya. Kemudian yang berikutnya, setelah kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita dalam beribadah, hendaknya kita paksain diri Pak. Karena berdoa juga belum cukup kalau kitanya tidak mau berusaha. Ingat Allah berfirman, sesungguhnya Allah gak akan merubah suatu kaum sampai mereka berusaha dulu sendiri buat merubah keadaan. Allah gak akan tolong sampai dia sendiri yang nolongin dirinya, baru Allah akan berikan petunjuk. Dan jiwa manusia ini super juga Pak. Makanya mungkin ada orang berkata, katanya bulan Ramadan setan dibelenggu. Kenapa masih banyak yang bermaksiat? Musuh manusia itu bukan cuma setan,
Tapi hawa nafsunya juga musuh yang harus dilawan. Allah berfirman, inna nafsal ammaratun bisu. Hawa nafsu manusia itu selalu mengajak kepada keburukan. Pengennya santai, pengennya rebahan. Maka kita perlu yang namanya mujahadatun nafs, melawan diri sendiri. Alhamdulillah udah dibantuin sama Allah. Musuh dari kalangan setan diikat. Tapi kan musuh dalam diri kita masih ada. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, jihad yang paling utama, jihad yang paling baik adalah jihad melawan diri sendiri. Jihad melawan hawa nafsu. Kalau jihad melawan hawa nafsu aja nggak bisa, bagaimana jihad melawan setan? Setan belum datang dia udah kalah sendiri dengan dirinya. Ini kemudahan dari Allah di bulan Ramadan. Ayo kita didik jiwa kita senantiasa beribadah kepada Allah. Karena kalau jiwa kita udah kuat, nanti setan dilepas, dia gak akan bisa dengan mudah menggoda diri kita. Kita lakukan di akhir, tinggal sebentar. Walaupun sebentar, jangan pernah diremehkan. Boleh jadi di sisa bulan Ramadan yang cuma 3 hari lagi, tapi kita maksimalkan beribadah kepada Allah. Kita berharap semoga Allah jadikan jiwa kita, hawa nafsu kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah bulan Ramadan selesai, kita gak akan berhenti dari beribadah. Dan siapa Pak, Bu, yang selesai bulan Ramadan tapi tetap istiqamah beribadah kepada Allah, tanda bahwasanya ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika bulan Ramadan selesai juga baca Qur'annya, selesai juga sholat berjamaahnya, selesai juga puasanya, ya selesai juga berarti ibadahnya, nggak dapat apa-apa dia dari Allah. Ini pentingnya kita untuk terus beribadah. Kita melawan diri kita. Nabi SAW juga bersabda bahwasanya orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang baik adalah orang yang mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bisa melawan hawa nafsunya, orang yang bisa mengajak dirinya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, mengerjakan sesuatu yang bisa bermanfaat untuknya setelah meninggal. Dan yang terakhir Pak, yang terakhir, jangan kita mengira bahwasannya agama Islam itu hanya berlaku di bulan Ramadan. Ini keliru. Semangat ibadahnya hanya ketika bulan Ramadan. Jangan. Hendaknya kita terus melaksanakan, menjalankan aturan Islam di sepanjang hidup kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa artinya? Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang keyakinan. Udah yakin, yaudah nggak usah beribadah. Bukan itu maksudnya, ya. Karena ada sebagian orang salah memahami ayat. Dan ini bukti kalau kita nggak bisa memahami agama Islam dengan akal pikiran sendiri, harus dengan dalil. Kan Allah bilang beribadah sampai yakin. Saya udah yakin. Yakin di sini itu bukan perasaan, tapi maksud dari kata yakin di sini adalah kematian. Karena kematian itu sesuatu yang diyakini. Artinya beribadahlah kepada Allah sampai datang ajal kematian. Terus beribadah kepada Allah di sepanjang hidup kita. Jangan berhenti dari beribadah walaupun bulan Ramadan telah selesai. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah, mudah untuk selalu menjalankan perintah Allah,
mudah untuk selalu meninggalkan larangan-larangan Allah, dan kita meminta kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala terima setiap amalan yang kita lakukan sebagai amal saleh yang mendatangkan pahala berlipat ganda, yang menyelamatkan kita dari siksa api neraka, dan yang memasukkan kita ke dalam surganya yang paling tinggi, yaitu surga Al-Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita malam Lailatul Qadar, dan semoga Allah mengizinkan kita untuk bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ini mungkin yang bisa kita dengarkan pada kesempatan di pagi hari yang mudah-mudahan Allah limpahkan banyak kebaikan untuk kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena yang benar datangnya itu dari Allah, dan yang salah datangnya dari saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.